Hanya Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang sangat mengasihi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur Kau terus menyertai, memelihara, beri kekuatan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu lah yang boleh terjadi dan dilimpahkan dalam hidup kami. Kami percaya Kau hadir di sini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semuanya, dan Kau urapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Horas jala gabe. Amin. Kaleb tambah umur, tambah menyala. Hadapi raksasa, pantang menyerah. 28 tahun Tuhan pelihara. GBI Bumi Anggrek. Maju terus, makin membara, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Yesus datang, kita diangkat ke sorga. Kita terima mahkota. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur kesempatan indah Tuhan berikan bagi saya bersama istri dan juga Pendeta Hendrik boleh berjumpa dengan Pendeta Irwan Ambarita dan ibu dan semua hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan yang ada di GBI Bumi Anggrek. Wah, pantesan tadi saya masuk baunya wangi saudara. Ada anggrek rupanya tempat ini ya. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara memang dunia hari-hari sedang menghadapi berbagai macam goncangan-goncangan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peperangan terjadi, perang di Timur Tengah saudara, yang membuat kita semuanya mungkin hari-hari ini kita terus harus memang berdoa. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang ada di dalam perang ini, dan saudara-saudara kita yang terdampak dengan perang ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang hari-hari kalau kita lihat, kita hidup pada hari-hari yang terakhir, dan firman Tuhan katakan, bahwa hari-hari yang terakhir kita akan mengalami yaitu masa yang sukar. Oleh karena itu jangan heran saudara ya, kalau kita hadapi hari-hari ini goncangan baik ekonomi, politik saudara ya sedang terjadi, alam juga. Kemarin kita juga prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di daerah Sumatera bagian utara, Tapanuli saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang kalau banyak orang memperhatikan hanya kepada goncangan, masalah, persoalan ini, maka akan banyak orang jadi lemah, ya, stres, depresi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Tuhan menghendaki supaya apa? Sesuai dengan tema ini, saudara harus semakin kuat, raih kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jangan lemah. Saudara, kalau kita lihat semua keadaan, kita dengar berita baik di YouTube, di TikTok, apa saja saudara. Wow, kita berkata demikian. Tapi saya tahu ini waktunya kita banyak memandang kepada Tuhan. Karena kita percaya, Dialah sumber kehidupan dan kekuatan bagi kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus semakin kuat. Kita belajar daripada seseorang yang ada di dalam Alkitab, saudara. Yaitu, boleh tampilkan. Kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Ya, Kaleb dari keturunan Yehuda, saudara. Next. Saudara, ya, Kaleb dia adalah sebagai seorang yang bersama dengan Yosua pada waktu itu diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Saudara, memang pada saat bangsa Israel mereka mulai keluar dari Mesir, saudara,
menuju ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Boleh tampilkan petanya terlebih dahulu, next ya, nanti boleh kembali. Nah, dan saudara, pada waktu itu bangsa Israel lebih kurang ada 2 juta orang yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, saudara. Nah, saudara, pada waktu mereka mulai keluar dari Mesir, saudara, dan ini daerah Goshen, Tuhan pelihara mereka ke daerah selatan di Gunung Sinai, dan di sini mereka mendapatkan 10 perintah Allah dan membangun ya, di selatan ini mereka harus membangun kemah tabernakel. Dan setelah itu, saudara, ya, dan setelah itu mereka mulai menuju ke daerah namanya Kadesh Barnea. Nah, saudara, di daerah Kadesh Barnea ini, ya, di daerah sebelah ini sebenarnya itu udah dekat dengan tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu Musa mengutus daripada 12 kepala suku-suku yang ada di Israel pada waktu itu, saudara, dan waktu itu mereka mulai keliling ke tanah perjanjian, ya, ke Kanaan selama 40 hari. Dan saudara, memang di antara 12 orang itu ada yang bernama Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun, ya, dan ada 10 yang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana pada waktu itu 10 orang, ya, 10 orang daripada 12 yang mengintai tanah perjanjian itu, mereka mengalami bagaimana, melihat bagaimana keadaan di tanah perjanjian itu baik keadaannya, ya, berlimpah susu dan madu. Tetapi waktu itu ada penduduknya, yaitu keturunan daripada Enak, keturunan orang-orang raksasa yang tingginya bisa mencapai 3 meter, saudara. Wow. Dan waktu itu, saudara, 10 orang ini mereka melihat itu dan mereka menjadi takut. Sehingga pada waktu mereka kembali menjumpai Musa dan orang-orang Israel, mereka katakan, gak mungkin kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Gak mungkin kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Tapi yang luar biasa, saudara, ada Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. 2 orang ini, saudara, mereka tidak melihat raksasa, tetapi mereka melihat Allah yang besar dan ajaib itu. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada tadi PowerPoint-nya, yaitu mengenai Kaleb. Nah, saudara, memang arti daripada nama Kaleb yaitu setia, teguh, mengikut Tuhan dengan segenap hati, dan dia berhati kuat dan berani. Saya tahu hari-hari ini, saudara, memang kita pun diizinkan Tuhan menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang sulit, saudara. Ada banyak tantangan, ya. Dan terutama kita yang ada di Indonesia, saudara, selama ini kita menghadapi banyak tantangan-tantangan. Tapi saya percaya, saudara, sebagai anak Tuhan, kita pasti tidak akan semakin lemah kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi Tuhan sedang memilih saudara seperti Kaleb akhir zaman ini. Saudara harus mempunyai apa, saudara? Kita tetap setia, teguh hati, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kita harus punya hati yang kuat, ya, dan berani. Saudara, ini semuanya bukan dari diri kita, tetapi daripada Tuhan Yesus yang sekarang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dia yang beri kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Saya tahu inilah waktunya kita terus melangkah di dalam rencana dan kehendak Tuhan hari-hari ini. Saudara, hari-hari kalau kita melihat keadaan, hanya itu yang kita lihat, hanya itu yang kita perhatikan. Berhari-hari saudara akan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi saya tahu inilah waktunya kita semuanya bangkit. Amin. Jangan tinggal di dalam kelemahan-kelemahan secara duniawi ini. Tetapi mari kita bangkit bersama Yesus. Amin. Saya tahu inilah waktunya kebangunan rohani sedang terjadi. Di tengah-tengah badai goncangan apapun. Di dalam Ibrani 12 dikatakan sekali lagi apa yang dapat digoncangkan sedang digoncangkan. Jadi jangan heran dengan goncangan-goncangan itu. Karena supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Saya tahu saudara dan saya adalah sebagai warga kerajaan Allah. Amin.
Nah, kita belajar daripada perjalanan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Bagaimana Kaleb dan Yosua, dua orang ini yang sama-sama keluar bersama dengan bangsa Israel dari Mesir, saudara. Tetapi mereka pria yang umur 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang, itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang bisa masuk itu hanya Kaleb dan Yosua. Saya percaya saudara lah Kaleb, Yosua akhir zaman ini. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan ada 3 rahasia. Kita belajar daripada Kaleb ini bagaimana dia akhirnya dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan pada dia. Dia alami kemenangan itu, saudara. Saya percaya kita pasti akan alami kemenangan demi kemenangan hari-hari ini. Saya tahu inilah waktu kita hadapi peperangan rohani yang dahsyat. Tetapi saudara, mari kita belajar daripada Kaleb. Kita belajar bagaimana kita sebagai Kaleb akhir zaman. Kita hadapi apapun juga, kita tidak akan semakin lemah. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia yang pertama, kita akan membaca di dalam Bilangan pasal 13, ayat yang ke-33, saya akan bacakan ayat sebelumnya, ayat 32, saudara. Next. Di dalam Bilangan 13 ayat 32, jadi setelah 12 pengintai ini, mereka kembali, ya setelah mengintai di Kanaan pada waktu itu tanah perjanjian, maka 10 orang itu dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Dan ayat 33 juga dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang, demikian juga kami di mata mereka. Bilangan 14 next. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir di padang gurun ini. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefun next, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah rahasia yang pertama. Bagaimana kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Boleh tampilkan PowerPoint yang sebelumnya. Yang pertama yaitu, belum sebelumnya, melihat dan percaya pada kebesaran Allah lebih dari segalanya. Amin. Amin, saudara. Jadi saya tahu hari-hari ini memang kita pun juga diperhadapkan seperti pada waktu 12 orang mengintai tanah perjanjian. Saudara, memang tanah itu baik, tapi mereka tidak melihat tanah itu baik. Saya tahu selama ini kita sudah mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tapi kerap kali kita melupakan itu semuanya. Kita justru lebih melihat kepada masalah, persoalan, tantangan, apapun juga. Tetapi kita belajar, saudara, dari 12 orang ada Kaleb. Di mana Kaleb pada waktu itu dia katakan tadi apa, saudara? Dia katakan bahwa yang menyertai kita, jika Tuhan berkenan pada kita, kita pasti akan masuk ke negeri itu.
dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepadanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini, hari-hari memang kita diperhadapkan sepertinya keadaan begitu sulit. Mungkin secara ekonomi, ya, mungkin secara politik. Soal kita tahu hari-hari ini memang kita pun di Indonesia, ya, menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi ini. Oleh karena itu memang pesan Tuhan hari-hari ini, yaitu kita harus lebih banyak. Pak Niko katakan, ada 3 rahasia yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita akan menghadapi dan mengatasi semuanya. Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga apa? Doa. Amin. Saya tahu ini waktunya, so kita akan terus berdoa. Kita akan terus berdoa. Di menara-menara doa. Dan saya dengar juga di tempat ini ada doa pagi setiap hari Senin dan Sabtu ya Pak. Jam 5 pagi. Saya tahu ini doa orang yang benar. Itu sangat besar kuasanya. Saudara, saya tahu inilah waktunya. Jangan melihat, ya, melihat angin. Jangan melihat awan sehingga kita tidak menabur dan kita tidak akan menuai. Dikatakan dalam Pengkhotbah. Jangan hanya melihat awan, jangan melihat angin sehingga kita tidak menabur, kita tidak menuai. Tapi sekarang kita melihat akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Saudara, apa yang dilihat oleh Kaleb pada waktu itu? Saudara, Kaleb juga yang keluar dari Mesir. Mereka melihat bagaimana laut terbelah, laut merah dibelah menjadi 2. Bagaimana mereka dipimpin Tuhan dalam tiang awan, tiang api sepanjang perjalanan mereka, saudara. Sampai akhirnya mereka di Kiryat Arba. Tetapi sayang, saudara, ini yang membuat bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Bukan perjalanan yang jauh, saudara. Sebenarnya perjalanan dari Mesir itu kalau mereka tempuh dalam jalan yang normal, dan mereka memang ke daerah selatan, ke daerah Gunung Sinai itu lebih kurang hanya beberapa bulan saja, saudara. Dan setelah itu mereka tinggal di Sinai 1 tahun dan mereka ke Kiryat Arba. Jadi kira-kira 2 tahun mereka sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka harus kembali ke padang belantara selama 40 tahun. Karena mereka bersungut-sungut, mereka menjelekkan, tawar hati, menjelekkan Musa dan semua pemimpin mereka. Dan mereka pada waktu kecewa, bahkan yang lebih parah lagi, mereka memberontak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mati di padang belantara pada waktu itu. Hanya yang generasi muda, ya, ibu-ibu dan juga generasi muda yang lahir di padang belantara. Dan waktu mereka keluar dari Mesir yang masih muda, akhirnya mereka masuk tanah perjanjian bersama dengan Kaleb dan Yosua. Saya percaya saudara adalah sebagai orang-orang yang pilih Tuhan, yang pasti masuk di tanah perjanjian. Sekarang pun kita ada di tanah perjanjian. Oleh karena itu jangan tawar hati, jangan kecewa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Oleh karena itu mari kita akan terus banyak di dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Kita melihat dan memandang dan percaya kebesaran Allah melebihi segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Kalau ada di antara saudara mungkin dokter sudah memvonis, Pak ini penyakit gak mungkin bisa disembuhkan. Tapi saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Terus terang aja waktu tadi saya duduk saudara, sepertinya di bahu saya ini, wah sakitnya luar biasa. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, setan kau jangan mengganggu aku. Tapi puji Tuhan sekarang saya disembuhkan Tuhan. Ini mujizat yang saya baru alami. Saya percaya saudara pun juga pasti mengalami mujizat. Karena Allah kita besar. Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib di tempat ini. Oleh karena jangan khawatir saudara. Saya bertobat pada waktu saya umur 17 tahun. Dan waktu itu memang seharusnya waktu anak muda berkata, aku nikmati masa mudaku. Tapi saya pada waktu umur 17 tahun saya takut. Takut apa? Takut mati saudara. Karena saya sejak lahir itu sakit asma. Dan waktu itu asma saya kambuh, udah pakai obat, udah nggak bisa. Rasanya napas saya udah tinggal begitu aja. Saya takut dan saya menjerit. Saya udah ke sekolah minggu memang.
Tapi saya belum kenal Yesus secara pribadi. Dan saya mulai berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Ampuni saya. Dan ternyata memang Tuhan kita Yesus, dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Seketika itu juga dia datang. Dia mengampuni saya. Dan dia menyembuhkan saya. Pada saat saya bertobat umur 17, sweet 17, orang berkata, pada masa muda itu nikmati apa saja. Ya, perkara keadaan dunia. Tapi ternyata waktu saya bertobat saya mendapati bahwa sampai hari ini saya berjalan bersama dengan Tuhan 55 tahun. Saya sekarang udah 72 tahun. Kalau markanya orang Batak, kalau boleh saya ditambah napi 70 tahun saudara. Tapi saya rasakan bersama Yesus, saya melangkah di dalam pelayanan. Saya pelayanan sepenuh waktu sudah 35 tahun ini saudara. Bersama melayani, membantu Pak Niko sebagai wakil gembala. Tapi saya tahu di dalam persoalan masalah apapun juga, bahwa dia sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Persoalan masalah apapun yang mungkin sedang saudara hadapi hari-hari ini. Sekali lagi, jangan tawar hati. Jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan siapapun juga. Tapi percayalah, Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Ya, percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. WL boleh bantu saya? Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Luar biasa. Amin. Silakan duduk. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Kaleb, saudara. Bagaimana Kaleb di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku, boleh baca saudara, membuat umat kecut hati, namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Boleh tampilkan poin yang kedua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sungguh luar biasa.
Kita melihat bagaimana Kaleb di tengah-tengah 10 orang, mayoritas pada waktu itu, mereka menghujat, mereka berkata, gak mungkin kita ini seperti belalang. Dan akhirnya mereka harus kembali ke padang belantara. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang belantara. Saudara, saya tahu ini waktu yang cukup panjang. Tapi Kaleb, kita lihat dia pun juga ikut. Bukan berarti terus dia nunggu di pinggir jalan ya supaya bangsa Israel putar 40 tahun, enggak. Tapi dia bersama-sama dengan orang-orang Israel. Waktu itu mereka harus keliling 40 tahun. Dan mereka yang keluar dari Mesir yang di atas 20 tahun, saudara, laki-laki mereka mati semuanya. Tapi kita melihat bagaimana Kaleb, bagaimana kehidupan dia menjadi seorang yang taat dan setia mengikuti langkah Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Amin. Amin. Dan Kaleb, dia katakan, aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang laporan yang sejujur-jujurnya. Dan yang luar biasa, saudara, dia katakan, aku membuat umatku, saudara-saudaraku membuat kecut hati, namun aku tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan dia juga tangkap apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa, buat di tempat di mana engkau menginjakkan kakimu. Memang sudah cukup lama. Dia waktu itu masih muda, 40 tahun, dia disuruh mengintai tanah perjanjian. Tapi dia pegang janji Tuhan dan dia percaya. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Kita pun juga percaya bahwa ini tahun amanat agung. Kita percaya inilah tahun untuk penuaian jiwa besar. Kita percaya bahwa inilah waktunya bumi Anggrek, Bekasi, Jawa Barat akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, saya tahu di Bekasi ada lebih kurang 2,6 juta penduduknya. Di Jawa Barat ada lebih kurang 50 juta. Di Indonesia ada 280 juta. Kita doakan dan kita percaya apa yang Tuhan janjikan hari-hari ini. Kita di dalam tahun amanat agung, penuaian terbesar, saat gereja Tuhan bangkit dan bersatu, bangkit memenangkan jiwa. Maka saya percaya semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu kesempatan Tuhan berikan, saudara. Target sampai dengan tahun 2033. Kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan kita percaya Injil Kerajaan akan diberitakan seluruh muka bumi. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu tibalah kesudahannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil Kerajaan itu sedang diberitakan ke seluruh muka bumi. Saya percaya kita pun sebagai orang percaya, murid-murid Yesus, kita dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung. Berapapun usia saudara, berapapun umur saudara, saya tahu kita pun mulai dari percaya kepada Tuhan Yesus sampai dia datang kedua kali. Tuhan pakai setiap saudara. Amin. Generasi muda, generasi setengah senior, dewasa muda, senior, kita semua sampai dengan baby boomer ya tetap diurapi dan dipakai Tuhan. Saya termasuk generasi baby boomer, saudara. Tapi saya tahu Tuhan urapi dan pakai kita semua. Jangan pernah menyerah. Amin. Saya tahu inilah waktunya bumi Anggrek, Bekasi akan alami penuaian jiwa besar. Saya tahu inilah waktunya, saudara. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa, saudara? Dikatakan tadi di dalam apa yang Kaleb katakan di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 dikatakan apa, saudara? Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini telah 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun, aku hari ini.
Amin. Saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan, taat, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Percaya, meskipun mungkin kita belum melihatnya. Tapi selama ini saudara, saya melihat bagaimana gereja kita dipimpin oleh Tuhan. Mulai dari satu gereja, jemaat lokal yang ada di Wisma Karsa tahun 88, bulan September saudara. Dan pada waktu itu kami terus ikutin visi yang Tuhan berikan kepada Pak Niko dan kami semua hamba Tuhan. Kami mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sebab engkau mengembang ke kanan dan ke kiri. Terus kami ikutin. Kami taat, kami terus ikutin semuanya. Bahkan pada waktu kami mulai membuka di Batam saudara. Waktu saya melayani di Batam pada minggu yang kedua. Waktu kita membuka jemaat lokal di Batam. Dan pada waktu itu saudara, saya menunggu jemaat yang datang. Kalau hari ini puji Tuhan, jemaat semua udah penuh. Dan saya datang tepat waktu juga, saudara. Tapi waktu itu saya kira-kira setengah jam sebelumnya saya udah tunggu jemaat. Wah, doa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Karena baru minggu kedua, saudara. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Saudara, pada waktu itu saya lihat, karena ini gereja kita yang di Batam Hits itu tempatnya di atas. Dan di bawah ada perkampungan, saudara. Waktu saya lihat, wah puji Tuhan, ada satu mobil Colt, ya satu mobil angkutan. Saya lihat, wah ini paling gak 10 orang yang datang ibadah. Ternyata mobil itu masuk ke kampung, saudara. Gak ke gereja. Dan puji Tuhan, saudara. Dan waktu itu bersyukur, karena jemaat yang hadir 28 orang. 28 orang, itu tahun 90-an, 90 lebih, 93, 94. Dan puji Tuhan, hari ini di Batam, saudara, ada 20.000 jemaat lebih. Yeay! Saudara, karena kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya jemaat di bumi anggrek pun juga akan memancarkan terang dan keharuman Kristus di tengah-tengah lingkungan, di tengah saudara kita yang lain. Saya tahu di tempat ini akan alami penuaian jiwa. Saya melihat bagaimana sudah mulai dari satu jemaat di Wisma Karsa. Dan kami mulai merintis di Batam, akhirnya sampai di Palembang, sampai juga di Medan. Kalau saudara pulang ke Medan, saudara boleh ikuti ibadah di Rayon 4 kami, saudara di Sumatera Resort, saudara itu luar biasa. Belum lagi cabang-cabang di daerah-daerah Samosir, kayaknya juga udah ada Bapak dari Samosir kan, Ambarita kan, Huta Ambarita, betul ya, kampungnya itu ada di Samosir, saudara. Saya tahu ada juga yang dari Pematang Siantar dan lain-lain. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan percayakan kami boleh memasuki Medan pertama kali dengan 128 jiwa. Tapi sekarang hampir 40.000 jiwa yang ada di daerah Sumatera. Oh, kami tahu saudara, ini karena kesetiaan, ketaatan kami kepada visi yang Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan visi bagi kita tahun 2026, tahun amanat agung. Oleh karena itu mari setiap saudara dan saya, siapapun saudara, apapun mungkin saudara bekerja, saudara punya bisnis, usaha, bahkan juga sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan. Saya tahu tahun amanat agung bagi setiap murid-murid Yesus, kita harus melakukannya. Tidak ada, bukan pilihan. Tapi setiap kita harus bersaksi, memberitakan Injil. Saya percaya tempat ini rasanya gak akan cukup lagi satu kali ibadah Pak Irwan ya. Tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya tahu di tempat ini banyak gereja. Kita doakan gereja-gereja juga akan menuai saudara. Karena saya tahu ini penuaian yang besar. Tapi kuncinya apa? Kuncinya setia. Taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Yaitu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan saudara. Kalau kita lihat perang, lihat goncangan yang terjadi, kita mungkin pikir wah ini udah selesai ya, ini kiamat. No, belum. Saya tahu ini memang tanda-tanda. Belum kesudahannya. Di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Ini belum kesudahannya. Saya tahu kesempatan masih Tuhan berikan. Kesempatan masih Tuhan berikan. Supaya kita memberitakan Injil. Banyak jiwa diselamatkan. Saudara, kemarin ada salah seorang hamba Tuhan, dia beritahukan pada kami, Pak, hari-hari ini saya lihat di data, ada 4 negara di mana terjadi banyak orang yang bertobat dan terima Yesus. Saudara, yang pertama memang Nepal, yang kedua adalah Iran,
Dan yang ketiga Indonesia. Wow, saya tahu ini waktunya. Saudara, saya tahu Iran yang sekarang sedang menghadapi peperangan. Tapi saya percaya inilah waktunya. Semakin banyak saudara kita yang di Iran. Untuk mereka pun juga menerima Yesus. Diselamatkan. Saya percaya ini waktunya Timur Tengah dilawat Tuhan. Saya tahu ini gelombang kebangunan rohani yang besar sedang terjadi. Oleh karena itu mari saudara. Ini yang ketiga yang Tuhan mau. Percayalah. 28 tahun Tuhan sudah memelihara gerejanya. GBI Bumi Anggrek. Amin. Seperti pada waktu itu Kaleb, dia katakan apa saudara? Sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini telah 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepadaku. Dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Saudara, berapapun umur saudara hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang terus bersama kita. Amin. Dan saya percaya saudara, Kaleb katakan kekuatanku masih sama kuat saudara. Luar biasa. Amin. Kalau kita perhatikan bagaimana Kaleb pada waktu dia katakan saudara, ya Kaleb memang dia mempunyai hati yang lain. Di dalam ayat selanjutnya, namun hari ini ayat 11, boleh baca. Namun hari ini aku pun masih sama kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya tahu inilah waktunya. Jangan coba berkata, aduh udahlah. Ya udah, yang muda-muda, puji Tuhan yang muda bergerak. Tapi saya tahu semua kita harus tetap melangkah. Melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Sekarang Pak Kaleb katakan apa dalam ayat 12. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini seperti badainya makin besar, tantangannya makin besar. Tapi apa saudara yang dilihat oleh Kaleb? Kaleb dia punya satu tempat yang Tuhan berikan kepada dia waktu Musa bernubuat, yaitu Hebron. Saudara, Hebron bagi Kaleb itu adalah janji Tuhan yang langsung Tuhan sampaikan kepada Kaleb melalui Musa. Dan saudara, memang di Hebron, Kaleb tahu di tempat itu raksasa-raksasa yang ditakuti bangsa Israel. Dan yang ketiga, memang Hebron itu adalah kota leluhur Abraham. Dan yang keempat saudara, ini adalah untuk menunjukkan iman dan kesetiaan yang utuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini, badai, gelombang, tantangan sebesar apapun juga, jangan khawatir, jangan takut. Percayalah saudara, bahwa Tuhan yang bersama dengan kita. Oleh karena itu, ya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan Kaleb luar biasa, memang dia seorang pemberani. Dia mau yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya Hebron itu tempat yang terbaik daerah pegunungan. Itu yang Kaleb mau. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saudara. Di masa-masa yang sulit saudara, Tuhan tidak memberikan yang sisa-sisa. Tapi Tuhan pasti akan memberikan terbaik. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus. Tuhan berikan yang terbaik bagi saudara. Engkau tidak akan turun, engkau akan naik. Amin. Engkau tidak akan jadi ekor, jadi kepala. Saya tahu ini waktunya. Tahun amanat agung, penuaian besar terjadi. Oleh karena itu bagi kita Hebron, itu adalah apa saudara? Everyone 2033. Kita percaya setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus sampai tahun 2033. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan juga Hebron bagi kita adalah untuk tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Apapun hari-hari berkata nanti Pak belum waktunya, saya tahu ini waktunya. Kita semua bergerak. Saya tahu di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, saya tahu ini waktunya saudara. Kita melangkah maju di dalam gerakan amanat agung Tuhan Yesus. Saya tahu ini panggilan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Tapi ingat saudara, bagaimana kita akan menyelesaikan amanat agung.
Kita tahu hari-hari ini kita harus menjadi seperti Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saudara, saya percaya kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam Yesus. Itulah yang pasti saudara saya alami. Di tengah-tengah badai, gelombang, goncangan apapun saudara. Saudara, saat kita terus melangkah, melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan sertai dan pelihara saudara. Jangan takut saudara. Saya pun pernah mengalami waktu saya menginjil ke daerah Kalimantan Barat dengan 2 hamba Tuhan yang lain. Kami naik kapal dari Pasar Ikan Jakarta menuju ke Pontianak, lebih kurang 5 hari perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan sore tiba-tiba mesin kapal itu mati. Dan kami anggap paling matinya sebentar aja. Tapi ternyata beberapa jam ditunggu-tunggu mesin kapal itu gak hidup saudara. Semua orang yang di kapal itu mereka ketakutan luar biasa. Tapi puji Tuhan, kami belajar pada waktu itu. Dimanapun kami berada, di situ ada Tuhan. Dan waktu itu saudara, akhirnya setelah sekian jam mesin kapal itu hidup kembali. Dan saya boleh mendarat di pelabuhan Bumi Anggrek hari ini bersama dengan saudara. Amin. Allah kita dahsyat saudara. Oleh karena itu sampai hari ini, sampai usia sekarang ini baby boomer. Tapi saya percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan, itulah yang akan membuat saudara sanggup melangkah, maju terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi kita terus berjalan maju bersama Yesus. Amin. Saya tahu inilah waktunya kita akan terbang dengan kekuatan sayap daripada Tuhan. Amin. Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Dan yang ketiga adalah apa? Iman kita semakin kuat dan teguh dan pasti menang bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jemaat hamba Tuhan, Pak, di sini Pak Irwan Ambarita bersama semua hamba-hamba Tuhan, mari. Ini waktunya saudara. Ini waktunya kita semakin kuat. Kita semakin diberkati Tuhan. Raih kemenangan demi kemenangan itu saudara. Jangan khawatir. 3 rahasia tadi kita belajar. Karena Kaleb dia melihat Allah yang besar dan dahsyat. Melampaui segalanya. Dan yang kedua saudara, pada waktu itu Kaleb dia tahu dia harus tetap setia. Meskipun mungkin dia harus keliling 40 tahun di padang belantara, kita pun juga Tuhan izinkan ada proses demi proses di dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan-keadaan yang tidak baik kita alami, tapi saudara tetap setia kepada Tuhan. Tetap taat hanya melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Tuhan pasti akan berikan kemenangan bagi kita. Dia kuatkan saudara dan saya, kita pasti menang bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita pakai berdiri. Oke. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan. Kesembuhan terjadi sekarang juga. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa Allah ada di tempat ini. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara yang sakit. Saya tahu Tuhan saat ini sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saudara yang sakit boleh taruh tangan di
di tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus saat ini juga di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang ada di dada, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di lever, di dalam nama Yesus. Sakit di punggung semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara mungkin secara ekonomi saudara sakit. Saudara boleh taruh tangan di dadamu. Percayalah, Tuhan hadir di sini. Dia tahu segala kebutuhan saudara, pergumulan saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka masing-masing. Engkau tahu segala kebutuhan-kebutuhan, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi secara ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau sedang membuka tingkap-tingkap di langit. Engkau akan mencurahkan berkat-Nya bagi anak-anak-Mu Tuhan. Buka jalan-jalan tertutup Tuhan. Kami tahu inilah waktu yang terobosan terjadi. Inilah waktunya kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semua. Oh Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini di dunia ini. Khususnya untuk perang yang terjadi di Timur Tengah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera turun. Kiranya perdamaian boleh terjadi Tuhan Yesus. Kuatkan anak-anak-Mu semua Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap kami semuanya yang hadir di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan peperangan rohani yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau berikan kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kekuatan kemenangan bagi kami semuanya. Dan kami tahu inilah waktunya Tuhan, kuasa ilahi dicurahkan. Inilah waktunya mujizat Allah terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa, Jesus, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah, yes, semua tepuk tangan. Haleluya. Glory, glory, glory. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Yes! Haleluya! Bentar, ada lagu favorit saya. Apa itu? Marulub Lop tondiki. Bentar, G. G atau F, F, F. Ayo, Pak Hendrik, ini dia Jawa Batak. Dia orang Jawa tapi lagu Bataknya hebat.
Bentar. Ini. Marlopo Lopondiki Ayamito Bus Yesusi Ambu sude Begemai Salah soha Kumandoki Sonani Diki Cucu pande Sustu lagi Bukti nama Najaria Ibu. Tarbemanlah Iroha Sonani Diki Cucu pande Sustu lagi. Saya undang opung, tulang, abang semuanya. Haleluya. Ayo sama-sama kita mengatur buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Marlopo Lopondiki Kainau dito Bus Yesusi Ada lagi yang mau maju. Ambu sude Begemai Tabai malam Iloani Sonangi Tiki Tutu pante Sustu aki Demi nama Najaria Tabai malam Iloani Sonangi Tiki Tutu pante Allah Tuhan Marlojong Allah Tuhan Tuhan berikan siang Yeay. panggil doa siang asik Siapa mau ikut boleh? Sama-sama yuk kita mau berlari buat Tuhan. Hey. Marlojong Allah Tuhan berikan siang panggil doa siang Haleluya. asik Haleluya. Ya. Sekali lagi ya sama-sama yuk alani oleh Tuhan sama-sama. Haleluya. Sama-sama Marlopo. Sudah baik salah di mana seorang dikit tujuh pagi tujuh lagi pasti nama Najaria zaman malam di doa seorang dikit tujuh pagi sustu hati seorang dikit tujuh pagi sustu hati seorang dikit tujuh pagi sustu hati. Haleluya. Oh, lihatin. Haleluya. Oh, lihatin godang. Horas. Haleluya. Haleluya. Bangkit nama Yesus. Haleluya. Sama-sama. Maju nyatakan kuasanya. Hey, kita
kuat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkitkan nama Yesus, bangkitkan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis sudah dikalahkan. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus. Nama Yesus. Yes, haleluya. Kuri luar biasa anak kita. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.